Halo semuanya, video kali ini akan membahas tools pada toolbar Adobe Illustrator bersama saya, Aulia Ramadan, dan didukung Practice. Oke, tampilan Adobe Illustrator saya kali ini, seperti chapter 1 ya, adalah Essential Classic. Untuk teman-teman yang pengen merubah tampilannya, bisa dari bagian sini ya, ada Essential dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Essential Classic ya. Agar lebih mudah memahami penggunaan tools pada toolbar atau bahasan kita kali ini ya. Jadi kita akan membahas tools yang ada di toolbar ini. Teman-teman perlu tahu nih 3 istilah berikut. Yang pertama, single object, group, dan satu lagi adalah clipping marks ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat single object. Single object ini adalah objek sendiri ya, jadi sekali selection dia hanya menyeleksi satu objek saja. Dia menjadi objek raw ya, kalau bisa dibilang. Ini ada shape ataupun garis maupun curve. Lalu di sini ada group. Group ini adalah kumpulan dari single object atau bisa dibilang objects ya, karena multiple object. Ini sebenarnya ada banyak nih, bisa teman-teman lihat nih. Oke, saya Ctrl Z. Lalu untuk cara grouping, tinggal kita select objek yang ingin kita jadikan group, lalu klik kanan dan group. Nah, ini jika kita select, sudah menjadi satu seleksi ya teman-teman ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah clipping marks ya. Oke, coba saya copy ini. Lalu kita akan buat clipping marks dengan bentuk ellipse mungkin. Saya tekan Shift agar bentuknya menjadi simetris. Oke, lalu fill-nya kita kosongkan dulu. Stroke-nya kita isi menjadi warna hitam. Oke lah, kita buat ellipse saja ya. Oke, seperti ini ya. Kita select baik ellipse dan grupnya, lalu kita klik kanan dan make clipping marks ya. Oke, jadi clipping marks ini adalah sebenarnya adalah kumpulan objek di dalam sebuah objek. Jadi kan objek yang tadi, yang grup ini, kotak yang tadi berada di dalam ellipse-nya tadi. Dan yang tersorot atau yang terlihat adalah bagian dalamnya ellipse tadi. Oke, saya beri judul di sini. Clipping marks. Oke, sudah mulai mengerti ya teman-teman ya, bedanya group, single object, dan clipping marks. Oke, langsung saja kita bahas bahasan inti kita, yaitu tentang tools pada toolbar Adobe Illustrator. Oke, yang pertama adalah selection tool. Oke, di sini selection tool memiliki shortcut V untuk menyeleksi objek yang ingin diedit. Nah, jadi selection tool ini bisa untuk menyeleksi ya objek yang ingin kita pindah, apa saja objeknya, baik tulisan, line, curve, apapun itu objeknya, baik clipping mask juga bisa. Selection tool ini juga bisa untuk mengatur kelengkungan seperti ini, lalu juga bisa memutar ataupun memperbesar ya, memperbesar. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini juga bisa kita perbesar, perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Ataupun kita putar-putar-putar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut untuk tools yang kedua. Direct Selection Tool. Atau dengan shortcut A. Untuk menyeleksi atau mengatur anchor point dan handles pada path. Jadi, dia ini berfungsi untuk memindahkan anchor point ya teman-teman ya. Kalau tadi kan selection tool untuk membesar dan lain sebagainya. Kalau direct selection tool bisa untuk memindahkan, juga bisa untuk memindahkan anchor point seperti ini teman-teman.
atau juga bisa memindahkan path. Ya, bisa dibedakan ya teman-teman ya. Kalau anchor point ini adalah titik sudutnya, kalau path ini adalah garisnya. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari direct selection tool. Oke, kita kembalikan ke bentuk semula. Atau ini juga bisa, dia juga bisa mengatur untuk curve-nya ya teman-teman. Seperti ini. Dia juga bisa berfungsi untuk menyeleksi satu objek di dalam grup maupun clipping mask. Tadi kan kalau kita menggunakan selection tool, dia akan menyeleksi langsung keseluruhan clipping mask maupun objek itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai direct selection tool, dia akan menyeleksi satu objek baik di dalam grup itu maupun clipping mask tersebut. Seperti itu teman-teman. Dia juga bisa memindahkan seperti ini tanpa menyeleksi objek yang lain. Itu adalah fungsi dari direct selection tool. Oke, lanjut tools yang ketiga adalah group selection tool. Untuk menyeleksi objek yang ada dalam grup. Sama fungsinya dengan direct selection tool, tapi dia bisa menyeleksi banyak objek ya teman-teman ya. Dengan tekan tombol shift. Nah, seperti ini. Menyeleksi, memindahkan. Tapi dia tidak bisa memindahkan anchor point ya teman-teman ya, ataupun path. Seperti itu teman-teman. Tools yang keempat, kita ada Magic Wand Tool dengan shortcut Y. Untuk menyeleksi objek sesuai dengan rules. Maksudnya rules gimana nih? Oke, kita coba tekan Magic Wand Tool ini ya, lalu kita seleksi rectangle yang kuning ini. Dia akan menyeleksi rectangle yang berwarna kuning. Lalu coba kita yang merah ini. Lalu yang hitam ini. Dia hanya akan menyeleksi dirinya sendiri karena tidak ada rectangle lain yang berwarna hitam. Nah, untuk mengganti rules-nya, teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Misalnya, ingin menyeleksi objek dengan fill color kah, atau stroke color-nya kah, stroke weight-nya, dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang pasti, fungsinya Magic Wand Tool tadi untuk menyeleksi objek sesuai dengan rules. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tools yang ke-5, yaitu ada Lasso Tool dengan shortcut Q untuk menyeleksi anchor point pada path. Jadi misal di sini ya, satu objek ini katakanlah ini ada 4 anchor point ya. Jadi Lasso Tool ini fungsinya untuk menyeleksi banyak objek di mana anchor point-nya yang terseleksi. Nah, seperti ini. Yang terseleksi adalah 3 objek. Atau ini. Dia bisa menyeleksi baik dari banyak grup, kumpulan grup, maupun clipping mask yang mana anchor point-nya itu pokoknya di dalamnya pilihan atau seleksinya tadi. Di dalam seleksi dari Lasso Tool-nya ini. Begitu teman-teman. Kita lanjut untuk tools yang ke-6 yaitu Pen Tool dengan shortcut P. Untuk menggambar dengan cara menghubungkan beberapa titik dengan garis lurus ataupun garis lengkung. Jadi fungsinya Pen Tool ini untuk menggambar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Oke, di sini saya fill-nya none dulu agar lebih mudah. Nah, untuk membuat garis lurus, teman-teman tinggal klik lalu tekan. Menjadi garis lengkung seperti ini. Dan jika untuk membuat garis lurus lagi, bisa kembali ke anchor point sebelumnya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah fungsi dari Pen Tool. Oke, kita lanjut untuk tools yang ke-7. Ada Add Anchor Point Tool dengan shortcut plus atau tambah ya.
Jadi di sini ada anchor point di sini banyak. Nah, ini juga bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini, teman-teman. Tertambah ya di sini anchor point-nya. Oke. Dan selanjutnya ada delete anchor point tool dengan shortcut minus untuk menghapus anchor point pada path yang telah dibuat. Jadi kan sebelumnya ada anchor point nih, kita juga bisa menghilangkannya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, anchor point-nya akan terhilang. Jadi ini semuanya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, ingin membuat shape apa, ataupun objek apapun itu. Oke, kita lanjut. Tools yang ke-9. Anchor point tool dengan shortcut Shift+C. Oke, jadi ini fungsinya untuk mengubah anchor point pada path menjadi sudut atau menjadi lengkung. Jadi di sini ada anchor point, teman-teman bisa membuatnya menjadi sudut lengkung dengan mengubah melalui handles-nya ataupun dari path-nya. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ingin mengembalikan menjadi lurus, bisa dengan klik 2 kali ini sudah langsung auto lurus ya. Nah, dia bisa membuat garis lurus maupun garis lengkung menggunakan anchor point maupun path dan handles ya. Tapi anchor point tool ini tidak bisa mengubah letak anchor ya. Jadi dia anchornya tetap di sini, hanya bisa merubah path-nya saja. Bedanya dengan direct selection tool tadi, dia bisa merubah letak anchor point-nya. Nah, dia bisa merubah. Sedangkan dengan menggunakan anchor point tool, dia tidak bisa merubah letak anchor-nya, hanya bisa mengatur kelengkungannya saja. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tools yang ke-10. Oke, kita hapus dulu. Nih. Kita ada curvature tool. Dia di sini fungsinya hampir sama dengan pen tool untuk membuat garis lengkung lebih tepatnya ya. Dia bidangnya ke arah lengkung seperti ini. Oke. Tadi pen tool bisa membuat garis lurus maupun garis lengkung, sedangkan curvature tool memiliki fungsi hampir sama dengan pen tool, hanya saja ketika digunakan akan otomatis membuat garis lengkung. Oke, teman-teman. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan yang ke topik selanjutnya atau ke tool selanjutnya, yaitu adalah type tool. Ada di sini dengan shortcut T untuk menambahkan teks horizontal pada artboard. Jadi, teman-teman bisa klik dimanapun di area artboard, lalu mulai mengetik. Misal katakanlah, hello people. Kita blok, lalu kita bisa atur untuk font-nya. Di sini adalah font otomatis ya, font yang telah tersedia dari Adobe Illustrator. Teman-teman juga bisa atur, misalnya ini ada beberapa font itu yang tidak bisa bold ya, ada juga yang bisa bold. Itu tergantung dengan font-nya. Ini misalnya, nah ini ada yang semi bold, multi like, semi bold, extra like dan sebagainya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini juga ada untuk mengatur besar kecilnya ya, font size-nya. Ada juga untuk mengatur, kalau ini untuk paragraf ya, jarak antar paragraf. Misalnya, hello people. Untuk jarak antar baris.
Dan untuk yang ini adalah untuk mengatur jarak antar huruf. Jadi teman-teman bisa explore untuk mencobanya, untuk mencoba-coba sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, yang pertama ini tadi adalah type tool. Kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu area type tool. Sebelum itu kita akan membuat shape dulu. Oke, katakanlah ini ya. Kita ganti stroke-nya dan fill-nya none. Oke, setelah itu kita select area type tool. Pada path-nya ya. Nah, dia akan otomatis mengisi objek di dalam objeknya itu. Misalnya, hello. Misalnya, ini menggunakan area type tool. Oke, kita kecilkan dulu untuk font size-nya. Kita copy. Dan untuk jaraknya kita atur. Nah, dia akan langsung menyesuaikan ya, teman-teman, sesuai dengan kontainernya. Ini juga teman-teman bisa atur untuk paragrafnya, rata tengah kah, rata kanan kah, atau kiri, atau begini, begini, dan begini. Oke, ini tadi adalah menggunakan area type tool. Oke, tools ke-13. Ada type on a path tool. Oke, untuk memudahkan ini, kita akan buat ellipse dulu. Fill-nya kita kosongkan. Lalu kita isi stroke-nya. Lalu kita select type on a path tool. Nah, dia akan menulis di sekeliling dari area kontainernya atau path-nya. Misalkan ini tadi adalah menggunakan type on a path tool. Tadi masih pakai ini, kita ganti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita beri bintang. Bintang. Type on a path tool. Oke ya. Jadi ini adalah type on a path tool. Oke, untuk tool selanjutnya, yang ke-14 ada vertical type tool. Untuk menambahkan teks vertikal pada artboard. Oke, langsung saja. Nah, dia akan langsung otomatis menulis ke bawah. Vertical type tool. Seperti ini teman-teman ya. Misalnya enter. Dia akan vertical type tool. Oke. Selanjutnya kita tools yang ke-15 ada vertical area type tool. Kita akan buat areanya dulu. Kita sama saja, kita pakai rectangle. Lalu kita select vertical seperti ini. Vertical area type tool. Begini ya teman-teman ya. Oke.
Selanjutnya, untuk yang ke-16 ada vertical on a path tool. Kita buat dulu objeknya. Oke, kita select vertical on a path tool. Jadi fungsinya bersama ya, hanya saja tulisannya dia menjadi vertical ke bawah seperti ini. Hello people. Hello people. Habis nih. Halloween. Misal. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kita akan explore saja untuk menggunakannya secara acak untuk kali ini. Dan untuk tools yang ke-17 ya, ada Touch Type Tool dengan shortcut Shift+T. Nah, kita sebelumnya harus select dulu nih bagian yang mana. Dia fungsinya untuk menyeleksi dan mengedit individual karakter dalam sebuah teks. Jadi kita bisa merubah posisinya, membesarkan, atau mengatur kemiringan, seperti ini. Ini adalah fungsi dari Touch Type Tool. Oke teman-teman ya, ini adalah fungsi dari keluarga Type Tool ya, kalau bisa dibilang. Oke, kita hapus dulu semuanya. Dan kita lanjutkan pembahasan untuk tools yang ke-18. Ada Line Segment Tool dengan shortcut garing terbalik ya. Garis miring terbalik. Ini berfungsi untuk menggambar bidang garis. Oke, kita bisa sesuaikan sudutnya dan panjangnya. Misal 5 cm. Nah, seperti ini. Kita atur stroke-nya hitam dengan 4. Atau juga bisa seperti ini. Atau dengan menekan Shift, teman-teman bisa membuat garis dengan pengaturan sudut 45 derajat. Nah, di sini sudah tertera ada 90 derajat, 45 derajat, 0 derajat, 315. Jika menekan Shift, dia akan seperti kelipatan 45 ya. Sampai 360 atau 0. Kalau kita lepas Shift-nya, dia akan menyesuaikan. Di sini ada keterangan 55, 9, dan lain sebagainya. Tapi kalau tekan Shift, dia akan secara default mengikuti 45 derajat. Begitu teman-teman. Oke, kita hapus dulu lagi. Oke, kita lanjut untuk tools yang ke-19, yaitu Arc Tool. Untuk membuat garis busur atau arc. Nah, di sini untuk slope-nya ini untuk curve-nya ya, kelengkungannya. Ini untuk path-nya. Kita coba oke, seperti ini. Atau juga bisa secara manual seperti ini. Dia fungsinya membuat garis busur. Atau juga bisa dengan menekan tombol Shift. Dia akan lebih teratur untuk ukurannya. Ini untuk membuat garis busur ya teman-teman ya, tadi untuk Arc Tool. Oke, kita lanjut untuk tools yang ke-20. Ada Spiral Tool untuk membuat bentuk spiral. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan segmennya, ingin 10 kah 6. Segmen ini nih ya teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 segmen. Kalau kita buat 5,
dia jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia seperti perpotongannya. Kita hapus. Kita lanjut ke tools yang ke-21, ada rectangular grid tool. Sama, kita klik sekali, dia akan menyesuaikan. Kita ada pengen horizontal divider berapa, vertical divider berapa. Kita coba dulu dengan 55. Ya, kita perbesarkan. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa buat lagi selnya dengan numbernya 3. Oke, seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini seperti tabel ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, tool selanjutnya adalah polar grid tool untuk membuat grid berbentuk lingkaran. Oke, ini ya teman-teman ya. 3 klik sekali. Kita akan diminta untuk minta width-nya berapa, height-nya berapa. Lalu untuk number of concentric dividers-nya, radial dividers, misal kita oke dulu nih. Oke, seperti ini ya. Kita perbesar. Kita coba buat lagi. Misalnya cukup 3 saja untuk dividers-nya. Lalu ini tetap 5. Oke, begini teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini yang dari tadi kita gunakan ya. Di awal tadi ada rectangle tool dengan shortcut M. Teman-teman bisa membuat rectangle ya, ataupun persegi, kotak. Rectangle itu persegi panjang ya, dengan bentuk apapun. Teman-teman juga bisa membuat persegi simetris dengan menekan shift. Dia akan simetris seperti ini. Shift lagi dia akan simetris, tapi jika tidak menekan shift, dia akan membentuk sesuai keinginan teman-teman. Atau juga dengan sekali klik bisa menyesuaikan width-nya ingin berapa, height-nya berapa. Ini tadi saya tekan lama. Oke, seperti ini jadinya. Teman-teman nanti juga bisa mengatur ukurannya lagi di sini dengan menarik ya, dengan menggunakan selection tool lagi, atau bisa klik di sini dan mengaturnya di transform XY-nya ini. Maaf, di width-nya atau height-nya ini. Misalnya width-nya kita buat 50 seperti ini. Height-nya 100. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah rectangle tool. Oke, kita hapus. Dan selanjutnya ada rounded rectangle tool. Dia adalah rectangle dengan sisi rounded atau lengkung ya, dengan sisinya melengkung. Sebenarnya ini juga bisa dibuat menggunakan rectangle tool seperti ini dengan bantuan selection tool. Seperti ini teman-teman. Ini juga bisa dari rounded ini menjadi rectangle biasa seperti ini. Keduanya bisa diedit. Oke, selanjutnya ada ellipse tool ya, dengan shortcut L. Ini untuk membuat ellipse ataupun lingkaran. Tanpa menekan shift, teman-teman bisa membuat dengan berbagai bentuk ellipse ya. Terserah seperti apa. Tapi jika dengan menekan shift, bisa membuat lingkaran yang simetris seperti ini. Saya sambil menekan shift, ini tanpa menekan shift. Nah, teman-teman jangan lupa tetap bisa diedit. Nah, dengan menggunakan tools-tools yang lain.
juga sudah tertera ya ukurannya di sini untuk mengganti ukurannya di sini. Seperti itu teman-teman. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan untuk shape yang selanjutnya adalah polygon tool. Klik pertama ini akan diminta untuk mengisi side-nya ingin berapa, misalkan 6 dengan radius 50. Oke. Ataupun ingin membuat lebih kecil, lebih besar. Ataupun ingin mengganti menjadi 9 mungkin dengan radiusnya 100. Seperti ini. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, kita hapus lagi. Dan di sini ada start tool. Nah, ini akan diminta juga teman-teman pengen radius berapa, radius pertama berapa, radius kedua berapa, dan pointsnya berapa. Misal di sini ada pointsnya 5, kita oke. Kita buat lagi, misal kita ganti radiusnya 40 dengan radius 2 juga. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ataupun kita buat ini 50, ini 70. Seperti ini ya teman-teman ya. Untuk jika menekan lama, dia akan menyesuaikan dengan rules atau pengaturan sebelumnya. Dan untuk mengatur lagi, kita bisa klik dimanapun. Kemudian kita ganti lagi, misalnya poinnya saya ingin 15. Nah, dia akan jadi banyak. Ini bukan bintang ya. Ini apa ini? Nah, begitu teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan selanjutnya adalah flare tool. Untuk membuat efek lensa suara. Oke, seperti ini. Diameternya, opacity-nya berapa, brightness-nya berapa. Oke. Besar ya, teman-teman ya. Ini biasanya digunakan untuk membuat lensa ataupun semacamnya. Ataupun dengan klik lama seperti ini, dia hanya akan menjadi diameternya kita buat kecil saja. Kelamaan ya, kita ketik saja 50. Salah. Dapat mungkin? Atau dengan klik lamanya menjadi 1. Seperti ini. Kita bisa sesuaikan dengan seperti apa bentuk flare-nya, lensanya. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk tools yang selanjutnya. Di sini ada pen brush tool dengan shortcut B atau B. Untuk membuat gambar bebas pada area yang diseret kursor dengan menerapkan berbagai efek brush. Nah, di sini efek brush yang saya pilih. Nah, dia hampir sama seperti pen tool sebenarnya untuk membuat gambar dengan efek brush ya. Misalkan hello. Duh, jelek ya tulisan saya teman-teman ya. Nah, begini ataupun hai. Bisa ganti juga warnanya di sini dengan stroke-nya. Selangit merah. Seperti ini. Lalu juga nih, kita bisa milih stroke-nya teman-teman. Di sini. Saya ingin stroke ini seperti ini. Ataupun soalnya ini. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat brushnya sendiri ya di sini. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita akan explore di video selanjutnya, insya Allah.
Oke. Kita hapus dulu. Lalu di sini akan saya buat perbandingan lagi seperti ini. Ups. Saya pilih dulu brushnya dengan basic. Oke, dengan warna merah tidak apa-apa. Ini saya hapus dulu. Oke. Kita langsung masuk ke tool selanjutnya, yaitu adalah Blob Brush Tool dengan shortcut Shift B untuk menggambar objek tertentu dengan brush dan objek yang dihasilkan berupa path tertutup. Jadi misal begini ya. Oke, tapi kita jika melihat ke selection tool, teman-teman bisa perhatikan. Nah, bedanya ini adalah kalau pen brush tool ini menjadi garis, sedangkan kalau blob brush tool ini menjadi path tertutup ya, kayak seperti menjadi shape. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita perbesar ya, kita zoom. Oops. Nah, bisa teman-teman lihat ini menjadi garis, sedangkan yang ini menjadi path tertutup atau saya bilang objek sih. Shape ya, karena dia memiliki sisi luar dan sisi dalam. Gitu teman-teman. Ini ada sisi luarnya, ada memiliki path tertutup ya, lebih tepatnya. Oke, kita kembalikan ke fit on screen. Kita select. Oke, tadi sudah jelas sih teman-teman ya, bedanya paintbrush tool dan blob brush tool. Sama-sama untuk menggambar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman, kreasi teman-teman. Bedanya kalau paintbrush tool ini menjadi garis, kalau blob brush tool ini menjadi path tertutup. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya yang ke-31. Ada Shaper Tool dengan shortcut Shift plus N untuk menggambar bebas dan secara otomatis menjadi geometris. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat lingkaran, tinggal pakai ini saja juga bisa. Dia akan langsung rapi. Kotak, segitiga, bintang tidak bisa ya. Ataupun persegi, untuk trapesium ternyata tidak bisa, dan lain sebagainya. Begini teman-teman. Dia akan menjadi otomatis sesuatu yang geometris. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut untuk menggunakan pencil tool dengan shortcut N untuk membuat dan mengedit garis yang disaring kursor secara bebas. Hampir sama sebenarnya dia untuk membuat garis bebas sesuai dengan keinginannya teman-teman. Dia juga bisa menjadi path tertutup seperti ini. Oke. Bedanya tadi kalau paintbrush tool tadi dia lebih seperti kuas, kalau pensilnya seperti pensel. Namun fungsinya saya bilang bisa lebih katakan hampir sama untuk menggambar kreativitas teman-teman sekalian. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu adalah smooth tool. Oke, untuk smooth tool ini kita buat dulu garisnya yang ini misal, terus ini yang tidak rapi ya. Oke, ini hampir tidak rapi teman-teman. Tapi menggunakan smooth tool ini sesuai dengan fungsinya untuk memperhalus bagian path yang bergerigi. Nah, kita coba yang ini. Dia akan lebih rapi ya. Oke, kita select dulu. Dia akan menjadi lebih rapi. Baik dengan menambahkan anchor point maupun menghilangkan anchor point. Oke, misal ini kita select lagi smooth toolnya seperti ini teman-teman.
Dia akan perhalus bagian path yang tidak rapi. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah path eraser tool. Jadi terputus ya, atau juga bisa teman-teman pakai arc tool misalnya. Nah, ini akan menghapus bagian path yang terpilih. Kita coba lagi mungkin di bagian path eraser tool. Nah, dia akan menghapus ya teman-teman ya, kepada bagian path yang terpilih. Dan juga seperti ini. Nah, dia akan menghapus bagian path-nya. Atau seperti memotong. Oke, kita lanjut. Ada join tool untuk menggabungkan dua jalur atau path. Oke, sebelumnya kita buat dulu arc tool mungkin. Nah, lalu kita select keduanya. Dan di sini kita select join tool di bagian ini. Nah, dia akan menggabungkan dua path-nya tadi. Seperti ini. Kita coba lagi misalnya seperti ini. Ups, kita harus select dulu kedua path-nya, lalu join tool. Nah, seperti ini teman-teman. Dia untuk menggabungkan dua path. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu ada eraser tool dengan shortcut Shift E, scissors tool dengan shortcut C, dan knife tool. Oke, sebelumnya kita buat dulu ya rectangle tool, beberapa rectangle, 3. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba menggunakan eraser tool dengan shortcut Shift plus E ya. Fungsinya untuk menghapus bagian objek yang diseret oleh kursor. Jadi dia penghapusnya ini berbentuk seperti penghapus pada umumnya ya. Ups. Seperti ini. Kita mengatur untuk angle-nya kah, atau rounds-nya, dan baik size-nya. Misal 35. Nah, seperti ini. Nah, dia akan membuat lubang ya kalau gini. Tapi kalau misal gini, sebentar. Dia juga bisa memisahkan seperti ini. Yang menjadi objek sendiri, objek sendiri, objek sendiri. Yang menjadi objek sendiri seperti ini. Ini adalah fungsi dari eraser tool, di mana fungsinya bersama pada layaknya eraser pada real life ya. Dia untuk menghapus bagian yang diarahkan kursor. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan scissor tool untuk memotong path. Misal seperti ini. Oke. Nah, dia akan terbelah. Jadi kan tadi kita select sini dan sini dia akan membuat garis lurus. Seperti itu. Kita coba lagi. Di sini dia akan melanjutkan karena tadi kita sudah potong bagian sini ya. Nah, ini dia akan terpisah. Dia akan melanjutkan sisa tadi. Sisa anchor. Oh, sudah bisa. Jadi seperti ini. Dan ini akan menjadi sebuah individu sendiri. Oke. Agak kurang gimana gitu ya. Oke, ini penggunaan dari scissor tool. Dan yang ketiga, ada knife tool. Nah, dia fungsinya untuk memotong.
memotong dengan style bebas ya, dan membuat menjadi kesatuan yang sendiri seperti ini. Oops. Kalau misalnya terselect kayak gini, bisa tekan tombol escape ya, atau ESC. Seperti ini. Dia akan memotong bagian sesuai dengan garis yang sesuai dengan penggunaan knife-nya tadi. Oke, ini adalah penggunaan dari kumpulan tools penghapus ya. Ada eraser tool, scissors tool, dan knife tool. Oke, kita hapus dulu dan melanjutkan ke tools yang selanjutnya. Kita fit on screen dulu. Yaitu ada rotate tool dan reflect tool. Kita buat dulu shape ya. Sini berapa shape misal. Oke. Yang pertama. Oke, sebenarnya dari tadi ngitungnya kelupaan ya berapa ya tadi. Oke, rotate tool adalah tools yang ke-39 dengan shortcut R. Oke, dia fungsinya untuk memutar-putarkan objek. Nah, untuk titik pusatnya, centernya, kita juga bisa pindahkan sebenarnya teman-teman. Misalnya di sini dia akan menyesuaikan dengan centernya. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan klik 2 kali ya teman-teman ya. Nah, dia akan mengelilingi centernya. Sebenarnya juga bisa teman-teman menggunakan di bagian sini. Ini adalah juga untuk rotate ya. Bagian sini. Oke, selanjutnya kita gunakan reflect tool. Untuk reflect ke sini kah? Oke, untuk sini. Sesuai dengan fungsinya, reflect tool untuk mengubah arah objek yang dipilih sesuai dengan sumbu yang ditentukan. Ya, tapi lebih mudah menggunakan ini ya teman-teman ya, kalau saya bilang. Saya ingin reflect ke kanan, ke samping, atau ke bawah, ke atas. Ini mungkin tidak terlalu terlihat karena begini coba kita gini kan coba. Tapi dengan fill merah kita grouping. Oke. Seperti ini. Lebih mudah digunakan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah fungsi dari reflect tool dengan shortcut O. Oke, kita hapus dulu dan kita lanjutkan ke tool selanjutnya. Yaitu ada scale tool dengan shortcut S yang berfungsi untuk mengubah ukuran objek sesuai dengan fixed point. Oke, kita buat dulu objek. Oke, kotak. Lalu kita select scale tool. Nah, seperti ini. Dia akan menyesuaikan ukurannya ya. Atau juga bisa teman-teman tekan shift untuk ke atas yang sesuai. Lebih teratur ya. Jadi sebenarnya semua tools di sini itu akan memiliki fungsi yang berbeda jika teman-teman menekan shift maupun control. Kita coba untuk memindahkan senternya. Nah, seperti ini ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita ganti mencoba untuk share tool yang berfungsi untuk memiringkan objek tertentu. Oke. Kita miringkan seperti ini. Seperti ini. Kita pindahkan senternya. Mengatur kemiringan objek. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah reshape tool. Ya. Untuk mengubah posisi anchor point yang ada dan akan membuat anchor point yang ada di sekitarnya ikut menyesuaikan posisi. Nah, di sini ada anchor point. Nah, yang lainnya mengikuti ya.
Jika pencet shift, dia akan lebih tertata ya kalau perpindahannya untuk penghitungannya. Tanpa shift, dia akan terserah kita. Oke, ini tadi adalah penggunaan dari reshape tool. Oke, kita hapus dan kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya untuk menggunakan width tool dan sebagainya. Kita buat dulu objek. Oke, kita warna fill-nya ganti dengan biru ini mungkin. Ya, kita buat dulu shape di sini. Kemudian kita gunakan width tool dengan shortcut shift W. Width tool dengan shortcut shift plus V ini untuk mengatur ukuran outline pada bagian tertentu. Jadi dia menambahkan stroke-nya ini ya. Tadi kan stroke-nya berwarna hitam dan hanya satu PT, tapi kita ubah jadi seperti ini. Ya, kita kembalikan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, wrap tool dengan shortcut shift R untuk mengubah bentuk objek yang disorot kursor secara bebas. Detailnya, width-nya bisa ganti hanya ini 20 saja. Dia kayak diatur sesuai dengan kursor kita, ingin masuk ke dalam kah atau ingin masuk ke luar. Oke teman-teman, selanjutnya untuk tools yang ke-46 ada twirl tool untuk memberikan efek putaran pada objek. Diputar, putar, 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 putar. Nah, dia akan seperti terputar-putar sendiri ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah fungsi dari twirl tool. Oke, kita hapus dulu objeknya. Kita buat yang baru. Ada yang 47 yang bernama Pucker tool untuk menyusutkan dan menonjolkan objek. Oke, kita coba maksudnya gimana sih? Ini menyusutkan atau menonjolkan. Jika path-nya diarahkan tengah dia, kita bisa tarik. Sepertinya penggunaan dari Pucker tool untuk menyusutkan dan menonjolkan objek. Untuk path-nya diposisikan sesuai dengan center dari Pucker tool-nya. Oke, kita hapus dulu lagi. Kita buat objek baru lagi. Tools yang ke-48 yaitu ada Blot tool untuk menggembungkan dan mengempiskan objek. Coba, seperti gimana sih menggembungkan dan menipiskan? Oke, itu tadi adalah blot tool ya teman-teman ya, untuk menggembungkan dan mengempiskan objek. Selanjutnya, tool yang ke-49, kita hapus dulu. Kita buat objek yang baru. Ada yang namanya scallop tool untuk memberi efek lengkung pada objek secara acak. Oke, kita coba seperti apa sih? Oke, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Untuk menambahkan efek lengkung pada objek secara acak. Oke, kita hapus, kita buat objek yang baru. Selanjutnya ada crystallize tool untuk menambahkan efek duri pada objek. Oke, ini tadi adalah crystallize tool. Ada wrinkle tool untuk mengubah pinggiran objek membentuk gelombang secara acak. Oke, ini bentuk gelombang-gelombang.
ini ya. Oke, jadi kurang lebih untuk tools yang di sini, dia seperti memberikan efek-efek pinggiran pada suatu objek, baik memberikan efek gelembung, memberikan efek mengecilkan, mengempiskan, menggemukkan, atau memberi efek duri, dan lain sebagainya. Ini fokusnya untuk saya bilang lebih ke stroke-nya ya, untuk mengedit stroke dari objek. Tools yang selanjutnya, di sini ada Free Transform Tool dan Puppet Wrap Tool. Kita yang pertama adalah Free Transform Tool dulu dengan shortcut E. Oke, kita buat objek dulu. Free Transform Tool. Ini ada banyak ya. Ada Free Transform, Perspective Distort, maupun Free Distort. Kita select dulu Free Transform. Oke, Free Transform ini seperti membuat ulang ukurannya atau resize ya, untuk size objeknya. Oke, bisa untuk memutar juga, dan lain sebagainya. Lalu kita coba untuk Perspective Distort. Oke, kita coba seperti apa. Oke, dia seperti membuat jika saya select satu, dia akan menyesuaikan yang satunya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu kita hapus dulu, kita buat shape yang baru. Kemudian select transformnya dan kita pilih yang Free Distort. Kalau untuk yang Free Distort ini, hanya fokus pada satu anchor point saja ya teman-teman ya. Jadi namanya dari Free Distort, pasti dia acak. Oke, ini adalah penggunaan dari Free Distort. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Puppet Wrap Tool untuk memunculkan mesh yang digunakan untuk mendistorsi objek. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk penggunanya. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu Shape Builder Tool dengan shortcut Shift plus M. Berfungsi untuk memotong bagian tertentu pada objek yang saling menumpuk. Oke, sebelum itu kita akan buat beberapa objek dulu. Mungkin 2 square ya. Oke, yang ini saya akan beri warna merah. Ini mungkin biru. Oke, caranya kita select kedua objeknya. Lalu kita pilih Shape Builder Tool-nya. Kemudian pertama kita akan mencoba jika kita menyelect yang bagian biru ataupun objek yang berada di layer bawah ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi yang pada bagian birunya dia terpotong. Mengikuti sesuai tumpukan dari square merah tadi. Oke, kita kembalikan. Ini masih utuh ya. Masih utuh, kita select lagi. Kemudian Shape Builder Tool, lalu kita select yang bagian merah. Kita lihat. Ternyata gantian bagian merahnya yang terseleksi atau terpotong bagian yang menumpuknya. Oke, lalu kita coba. Jika kita menyeleksi yang bagian tengah atau yang saling menumpuk, oke, bagian birunya ternyata juga ikut terpotong dan bagian merahnya juga ya, teman-teman sekalian. Oke, itu ya untuk penggunaan Shape Builder Tool. Oke, kita lanjut, yaitu penggunaan Live Paint Bucket dan Live Paint Selection Tool ya. Ini keduanya sama-sama untuk mengisi warna suatu objek. Oke, agar lebih mudah kita akan menggunakan rectangular grid. Grid tool. Kita akan menggunakan rectangular grid tool, kemudian
Ntar kita perbesar dulu. Kita akan select Live Pen Bucket dengan shortcut K, berfungsi untuk menambahkan fill pada pair tertutup yang dipilih. Oke, kita isi dulu warnanya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kita berfungsi untuk mengisi warnanya. Oke, selanjutnya, kalau untuk yang Live Pen Selection Tool, ini berfungsi untuk memberi sentuhan warna pada bagian objek tertentu yang dipilih. Jadi misalnya ini, dia langsung bisa select warna. Seperti ini. Atau ini. Oke. Atau juga bisa langsung menyeleksi banyak bagian ya. Dan langsung mengisi warnanya. Misalnya coklat. Oke, ini ya sama-sama untuk mengisi warna ya. Untuk Live Pen Bucket dan juga Live Pen Selection Tool. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Perspective Grid Tool. Ini memberikan efek 3D ya. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa edit untuk letaknya seperti apa. Oke, kita buat default dulu. Kemudian kita langsung bisa mengisi untuk objeknya dan akan menyesuaikan dari perspektif grid toolnya ini. Seperti ini. Jika kita geser atau kecilkan, geser ke samping. Oke, dan untuk selanjutnya, ada Perspective Selection Tool dengan shortcut Shift+V untuk menggeser objek ke dalam area perspektif grid dan menyatu dengan properti grid. Jadi seperti ini ya. Dia akan menyesuaikan dengan ukuran gridnya. Jika ke kiri dia akan mengecil, ke kanan dan kanan akan membesar. Oke, dia akan menyesuaikan gridnya ya. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu adalah Mesh Tool dengan shortcut O untuk mengubah objek vektor menjadi objek mesh. Oke, kita akan buat objek dulu. Katakanlah circle ya. Oke, kita buat. Kemudian kita select Mesh Tool dan beri efek. Nah, ini biasanya kita bisa seleksi warnanya. Ataupun beri efek mesh ya. Seperti ini. Ini oke, ini untuk efek mesh-nya. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tools yang selanjutnya, yaitu ada Gradient Tool dengan shortcut G untuk mengedit efek gradasi pada objek langsung dari artboard. Oke, misal katakanlah kita ada shape rectangle, kemudian kita ingin memberikan efek gradasi. Nah, ini kita langsung bisa ya. Langsung tersedia efek gradasinya dan kita untuk pilih warna bisa pilih di sini. Misalnya ini kah? Kemudian yang bagian sini misalnya hijau. Dan seperti ini ya. Kita bisa geser. Ingin lebih banyak warna yang sebelah kiri atau sebelah kanan.
Seperti ini teman-teman ya. Ini untuk penggunaan efek gradasinya. Oke, kita lanjut. Untuk menggunakan eyedropper tool dengan shortcut I, kita akan buat dulu beberapa shape ya. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian saya akan rubah untuk fillnya misal menjadi biru. Kemudian stroke-nya saya ingin warna biru muda. Oke, lalu ini merah mungkin dengan stroke-nya oranye. Oke, untuk menggunakan eyedropper tool ini untuk mendeteksi warna atau efek atau jenis suatu objek kalau menerapkannya pada objek yang dipilih. Misal ini ya, saya menyeleksi objek square ini atau rectangle ini, kemudian saya ingin menyamakan warnanya dengan objek yang ini. Nah, dia akan mengikuti pengaturan warna dari objek yang ini dan efek yang ini juga, yaitu dengan border berwarna biru muda dan inner colornya berwarna biru tua. Kemudian jika saya select lagi yang ini, kemudian eyedrop tool, select ini akan mengikuti pengaturan warna dan efek dari square yang merah ini tadi. Itu ya teman-teman ya, untuk penggunaan eyedropper tool. Oke, lalu yang selanjutnya ada measure tool untuk mengukur jarak antara dua titik, kemudian menampilkannya pada info panel. Oke, misalnya ini, titik ini. Nah, dia memberikan infonya. Berada pada X ini dan Y ini. Jika kita select dulu yang ini, kemudian select lagi, ataupun yang ini, atau yang ini. Nah, ini memberikan informasi dari measure tool, memberikan informasi jarak, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Penggunaan simbol juga untuk mengeditnya. Jadi misalnya di sini, ya, ini ada. Oke, kita diminta untuk menyeleksi simbol terlebih dahulu, ada di bagian sini. Katakanlah saya ingin menyeleksi simbol flower yang ini. Oke. Nah, kita langsung bisa menggunakan simbolnya. Oke, untuk simbol sprayer tool tadi, dengan shortcut Shift S untuk menambahkan simbol pada artboard. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Ada simbol shifter tool. Kita coba. Nah, dia akan mengarahkan simbol sesuai dengan arah kursor ya. Saya kumpulkan ke bawah, akan menjadi seperti ini. Ataupun juga ingin saya acak lagi. Nah, ini akan mengatur posisi daripada simbolnya. Oke, untuk selanjutnya ada simbol scruncher tool. Berfungsi untuk membuat jarak simbol yang diseret kursor saling berdekatan. Nah, seperti ini ya. Ini hanya saya klik dan simbol-simbol akan langsung berdekatan. Klik, 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 berdekatan. Sepertinya untuk penggunaan simbol scruncher tool. Kita lanjutkan. Ada simbol sizer tool. Berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil simbol yang diseret atau dipilih. Oke, semakin dia berada di center kursor ya, dia akan semakin besar. Seperti ini. Nah, semakin dia berada di tengah, dia akan semakin besar. Oke, lanjut lagi. Yaitu ada simbol spinner tool, berfungsi untuk memutar simbol yang dipilih.
memutar arah ya ini ya. Kita ingin mengarahkan ke kanan ataupun ke kiri. Dia memutar simbol. Perlu diklik ya, lalu diarahkan arahnya. Seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut, yaitu ada simbol Steiner Tool, berfungsi untuk mewarnai simbol yang dipilih. Oke, di sini mungkin saya tutup dulu. Berwarna merah ya, teman-teman ya. Coba kita pilih warna, misal kuning. Oke. Nah, dia akan berwarna kuning. Semakin dekat dia dengan center, semakin gelap warnanya. Kita coba lagi dengan warna coklat mungkin. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke. Mudah dipahami ya untuk penggunaan fitur-fitur simbol ini. Kemudian ada juga simbol screener tool untuk mengatur transparansi simbol. Semakin tengah, semakin dekat dia dengan center, maka akan semakin transparan. Dan untuk mengatur ketransparannya bisa klik 2 kali. Intensity-nya, misalnya kita ganti menjadi Oke. Selanjutnya ada simbol styler tool, berfungsi untuk menerapkan style yang dipilih di panel graphic style pada simbol. Nah ini ya, please select a style from the graphic style panel first. Graphic style, ini ya teman-teman ya. Oke, katakanlah kita pakai yang ini. Dia memberi efek ya. Sekali lagi, semakin dekat dia dengan center, maka akan semakin lebih jelas. Oke, ini adalah tools yang digunakan untuk penggunaan simbol ya teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu dan kita lanjutkan ke tools yang selanjutnya, yaitu ada Blend Tool dengan shortcut W untuk membuat morph transisi bentuk ataupun warna pada objek. Oke, baik, sebelum kita menggunakannya, kita buat objek dulu mungkin ya. Di sini saya ada rectangle, fill yang misalnya biru. Kemudian saya akan membuat satu rectangle lagi dengan fill-nya oranye mungkin. Oke. Nah, kita select kedua objek ini, lalu kita klik Blend Tool atau shortcut W. Dan kita tinggal tambahkan saja. Nah, dia akan warna hitam ya, karena memiliki stroke tadi ya. Coba kalau stroke-nya kita ganti menjadi none. Lalu fill-nya, stroke-nya none. Nah, ini ya, blend tool ini seperti Oke, seperti ini ya. Kita juga bisa merubah letaknya, kemudian merubah anchor point-nya, misalnya lengkung kah, seperti ini, ataupun seperti ini. Oke, ini adalah penggunaan dari Blend Tool. Kita lanjut, yaitu Column Grab Tool dengan shortcut J. Oke, dengan size segini, saya ingin membuat data
Oh, ini untuk input ya, bisa input juga langsung ataupun manual. 16 desimal 0 saja. Oke, misalnya 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah column grab tool dengan shortcut J yang berfungsi untuk membuat diagram batang vertikal. Oke, kita select. Kita hapus, kemudian lanjut ke stacked column grab tool. Berfungsi untuk membuat diagram batang yang menumpuk beberapa data pada satu batang secara vertikal. Oke, misal seperti ini. Ini ada 1, ada 3, 4. Nah, dia menumpuk secara vertikal ya. Oke, ini adalah stack column grab tool. Oke, kita hapus, kita lanjutkan. Lalu ada bar grab tool untuk membuat diagram batang horizontal. Ya, dia secara horizontal. Oke, kita coba misalnya 2, kemudian 4, lalu 5. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk edit data tinggal diklik kanan ya, lalu data. Seperti ini. Kita lanjut lagi, ada stack bar grab tool. Oke, misal ini 1, lalu 2, 3, ini 4, ini 6, ini 5, ini 7, ini 6. Seperti ini ya. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ada line grab tool untuk membuat diagram garis. Ini 1, ini 3, ini 4. Oke. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada juga area grab tool. Dia sama seperti line grab tool ya, hanya saja area grab tool ini membuat grafik pada area tertentu. Oke, katakanlah tadi misalnya 1, 3, 4, 6, 8. Oke, dia ada 2 data ya. Dia berada di 1, kemudian 4, 1, kemudian 2, lalu 3. Lalu ini ada menumpuk di atasnya 4. Berarti kan 5 ya, 4 tambah 1, kemudian selanjutnya. Atau juga bisa dibalik seperti ini. Lalu dibalik ini berarti ada 3 data. Dengan baru kenaikan sekali ya, karena ini data awalnya, lalu naik menjadi data di bawahnya. Oke teman-teman. Selanjutnya ada scatter grab tool untuk membuat diagram pencar. Oke, contohnya misal di data pertama ada 50, kemudian data kedua ada 30, data ketiga ada 70. Oke, kita balik. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dia seperti grafik. Oke, selanjutnya ada pie grab tool. Misalnya ada dalam satu lingkaran ada perbandingan 5, 6,
82. Oke. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada radar grab tool. Oke, data ke satu katakanlah 80. Kedua 70. Ketiga 50. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dari 80, 50, dan 70. Selanjutnya, ada artboard tool. Dengan shortcut Shift O, untuk mengatur artboard seperti mengubah ukuran, menambah, dan menghapus artboard. Oke, di sini adalah artboard pertama. Saya kecilkan dulu. Misalnya teman-teman mau mengubah size-nya, tinggal disesuaikan. Bisa juga diatur dari sini, ataupun menambah artboard. Disesuaikan juga. Seperti itu teman-teman. Oke, saya hapus artboard yang kedua. Kemudian fit on screen. Yang selanjutnya adalah slice tool dan slash selection tool. Slice tool dengan shortcut Shift plus K untuk memotong bagian tertentu pada gambar ketika ingin disimpan sebagai gambar web. Oke, jadi sebenarnya fungsinya ini untuk menyeleksi gambar ya teman-teman ya. Jadi misal di sini ada gambar, diseleksi dan disimpan dalam bentuk web sebagai gambar web. Oke, dan untuk slash selection toolnya, dia untuk menyeleksi seleksi slice tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita hapus. Kita lanjutkan. Ada hand tool. Nah ini sangat crucial dan essential ya. Ini sering dipakai untuk memindahkan ataupun juga bisa menggunakan pada keyboard spacebar untuk memindahkannya. Oke, atau juga dengan shortcut H untuk hand tool. Kemudian untuk printiling tool. Ini untuk mengatur posisi gambar di kertas pada saat dicetak. Oke, kalau bisa dilihat seperti ini ya. Tapi untuk pengaturannya bisa dari file, kemudian print. Lalu ini adalah kertas kita. Oke, sebelum itu saya hilangkan dulu hide printilingnya. Kemudian menggambar objek. Oke, ini adalah ukurannya. Adalah kertas kita. Ini untuk mengatur atau rotate atau tidak. Dan untuk ukuran kertasnya. Untuk mengatur posisi gambarnya. Dan jika sudah fix, lalu pencet print. Oke, begitu ya teman-teman ya. Untuk menghilangkan printiling ini bisa pakai di sini, kemudian hide printiling. Oke, lalu selanjutnya adalah zoom tool dengan shortcut Z. Nah, jika kita klik dengan mouse maupun touchbar, dia akan menambah. Untuk mengurangi, kita bisa tekan Alt, lalu scroll ke bawah dengan mouse, ataupun tekan Alt, lalu klik, dan dia akan zoom out. Dia untuk zoom out dan zoom in.
Lalu ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah color palette untuk memilih warna. Di sini adalah stroke-nya dan di bagian sini adalah fill-nya. Atau biasanya jika kita klik objek di bagian sini, jika menggunakan Essential Classic akan dimunculkannya di bagian sini. Oke, lalu di sini ada Draw Normal. Ini ketika kita menggunakan Draw Normal mode, ketika kita ingin menambahkan shape, dia akan menumpuk di atasnya. Seperti ini. Menumpuk ya. Ini adalah gambar yang baru saja saya buat dan menumpuk di atasnya gambar coklat yang muda ini. Oke, lalu kita juga bisa menggunakan Draw Behind. Misalnya ini adalah warna coklat ya. Lalu saya ingin menggambar ellipse mungkin. Nah, dia berada di belakang kedua objek ini. Oke. Ini ya. Lalu ada juga Draw Inside. Penggunanya bisa seperti ini. Kita klik dulu salah satu objeknya, kemudian klik Draw Inside. Lalu misal kita ingin menambahkan shape, kemudian kita fill-nya misal warna oranye. Nah, dia gambarnya yang lingkaran tadi tidak terpotong, hanya saja dia berada di dalam shape coklat tua ini. Dan menjadi bagian dari ini. Kayak begitu ya teman-teman ya. Oke, kita hapus. Dan selanjutnya ini adalah screen mode-nya. Ada 3. Ini adalah normal screen mode. Lalu ada full screen mode with menu bar. Lalu ada juga full screen mode. Oke, kita kembalikan. Juga bisa teman-teman edit toolbar yang ingin ditampilkan. Oke teman-teman, itu adalah tools ya pada Adobe Illustrator untuk penjelasan dan penggunaan singkatnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa.